diambilnya 8 keri kali losbak hoji gudangnya itu kan gudang tuh ya Allah tangkas sama kalian itu 8 onta itu 8 losbak sekarang sekali. Orang-orang kalau lihat kolon itu keluar dengan ajudan dengan kekayaannya, orang-orang wih. Oke, begitu dihancurin, untung gak berani kayak dia. Ya udah wajar, udah terpesona dengan kekayaan orang tua. Padahal yang kemarin itu ada di hati, di hati. Kalau bahagia ada di mobil sedan, ada di rumah mewah, ya mungkin gak ada orang di sini yang bahagia. Kenyataannya banyak orang yang sederhana bahagia, ridho, qanaah, menerima takdir Allah, jadi santai. Karena pada akhirnya mau yang kaya yang miskin ya sama. Ketika dipukul dari di bawah, kali undang-undang di orang kaya dipukulnya berikut alpat-alpatnya gitu. Berikut Pak Jero-nya dikubur gitu. Saya orang Cina juga ada sekarang. Saya jadi jual. Tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu, saking sayangnya Allah. Jangan sampai orang beriman gagal di dunia. La tubtilu, jangan kalian batalkan. Abtala yubtilu. Yubetilani, yubetiluna, tubtilani, tubtiluna, datanglah nahi, dibuang nunnya, la tubtilu. Jangan kalian rusak, jangan kalian batalin shadaqatikum, pahala sedekah kalian. Jadi Allah pengen itu orang yang beriman itu sempurna mendapatkan jasa dari sedekah. Makanya diikuti nama Allah, la tubtilu shadaqatikum. Jangan batalin, jangan rusakin pahala sedekah. Rusaknya bil mani, dengan mungkin wal adha, dannya itin. Nanti ada di bawah apa itu man, apa itu adha. Kalani seperti orang, Allah memberikan contoh perumpamaan akan rusak dan batalnya pahala sedekah. Kalani seperti orang, kan seperti ka itu seperti kami lihi syai'un, kal badri seperti bulan, kalani seperti orang yang yunfiku menginfakkan malahu hartanya ria'an nasi karena pengen dilihat orang. Seperti orang yang membelanjakan hartanya, berinfak akan hartanya ria'an nasi karena pengen dilihat orang lihat. Terus wala yu'minu billah, dia tak percaya sama Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Kalau percaya sama Allah kita sedekah itu bainana wa bainallah. Di objeknya ada yang kita beri, tapi yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sami'na wa ata'na kita, karena kata Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi udah, jangan sampai kita rusak pahala sedekah kita dengan man wal adha, seperti orang yang berinfak akan hartanya karena ingin dilihat oleh orang. Wala yu'minu billah, dan itu orang gak beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Akhirnya itu orang famathaluhu kamathali safwan, maka sifat atau perumpamaan orang yang model begitu, berinfak pengen dilihat, dia nggak beriman kepada Allah, nggak percaya sama Allah, dan nggak percaya dengan hari akhir, yaumul jaza. Itu sifat orang yang model begitu, karena tali sofsamin, seperti perumpamaan batu yang licin
di atasnya ada debu, batu yang licin di atasnya ada debu. Terus fa'asobahu wabilun, disiram, diguyur sama hujan lebat. Akhirnya gimana? Fatarakahu solda, maka meninggalkan itu hujan akan batu solda, keras dan licin. Kira-kira ada debu di atas batu, kemudian ditimpa hujan, itu masih berdebu, bersih batunya? Bersih. Artinya nggak ada bekas. Sedekah mas sedekah, ngeluarin duit, tapi karena pengen dialog, pengen dilihat sama orang, akhirnya nggak ada bekas. Nggak ada bekas. Kalau dapat pujian, ya hanya pujian doang, ada pahalanya. Nggak dipuji makin nanas. Udah mau ambil duit nggak dipuji lagi. La yaqdiruna ala syai'in, dan dia nggak mampu, nggak sanggup atas sesuatu mimma kasabu, dari perkara yang dia usahakan, nggak bisa. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Pak Ustaz, itu ada orang kafir masuk Islam? Ada orang kafir masuk Islam? Banyak. Katanya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir, orang yang kafir. Nyatanya banyak orang kafir masuk Islam. Belakang nggak? Enggak. Ini mafi ilmillah, ya. Orang kafir yang dalam ilmunya Allah, ya dia selamanya kafir, maka tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bayyana, menjelaskan. Bayyana, jangan bayyana. Bayyana, menjelaskan, menerangkan. Siapa? Allahu Gusti Allah. Allah menjelaskan apa? An-naman, bahwa orang tasaddaqa, yang sedekah, bisyai'in, dengan sesuatu, min anwa'is shadaqati, dari aneka ragam sedekah. Pokoknya orang yang sedekah dengan satu jenis, satu warna sedekah, usturita, maka disyaratkan linaili dzalika, linailihi, agar mendapatkannya dia, dzalika thawabal azimah, itu pahala yang besar, alladzi a'adahu Allahu, yang Allah telah janjikan itu pahala, lil mutasaddiqina, buat orang-orang yang sedekah. Apa? Disyaratkan antara selamat, agar selamat, shadaqatuhu, sedekahnya, minal mani, dari mungkin lihat sedekah. Jadi kalau pengen mendapatkan pahala yang besar dari Allah, maka syaratnya jangan mungkin sedekah. Kenapa? Li'annahu rubama, karena bahwasanya mungkin rubama, atau li'annahu rubama, karena bahwasanya terkadang, karena menyebut-nyebut sedekah, fi muqabalati ihsanihi, itu menjadi pengganti kebaikannya. Akhirnya fayasqutu ajruhu, gugur pahalanya, rugiya, na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Karena yang kita inginkan sedekah kita sampai kepada Allah. Karena dahsyatnya sedekah, sampai-sampai orang yang udah di kuburan aja minta balik lagi ke dunia, pengen sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib wa as-saddaqo. Kalau orang yang mati bisa dihidupin lagi, yang dilakukan kawin lagi, bukan? Orang yang mati, kalau dia pengen minta balik ke dunia, tidak pengen kawin lagi, tidak minta kawin, as-saddaqo, pengen sedekah. Kenapa? Satu
saking dahsyatnya pahala sedekah. Karena al-mal'u tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah, karena seseorang nanti akan ada di bawah naungan pahala sedekahnya di hari kiamat. Itu yang kita dengar cerita orang kita di hari kiamat, matahari sejengkal dari kebun-kebunan, orang pada kepanasan, akhirnya keringetan, dan mereka bermandi keringat, ada yang meleleh sama keringatnya. Itu orang yang nggak bersedekah. Kalau yang rajin sedekah, insya Allah dia akan ada di bawah naungan pahala sedekahnya. Ya, kalau sedekahnya 5.000 paling koran lah, naungannya gitu. Kalau gocap ya karpet lah. Kalau jutaan dicok. Iya begitu ya. Ya ziyadatul bina tadul ala ziyadatil makna, tapi kuncinya syaratnya tadi itu ikhlas, taslam, selamat dari segala yang bisa membatalkan pahala sedekah. Maka nanti kita akan benar tuh kisah-kisah dahsyat bagaimana sedekahnya orang-orang yang istimewa. Mana lagi? Wana ya alal mana litaslama antaslama shadaqahu, agar selamat sedekahnya minal manni biha, dari mungkin sedekah, alal mu'ta, atas orang yang diberi, wal adha, dan menyakiti. Fal manu, maka alman mana ya. Fal manu, maka man huwa adalah ayu adida nikmatahu, nyebut sedekahnya. Apa sih alman? Yang kata Allah la ta'ala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alman itu adalah ayu adida, seseorang menyebut nikmatahu, sedekahnya. Oh, hari gua sedekah akhirnya sukses acara, gua itu sedekah. Padahal waktu diumumin hamba Allah, waktu diumumin hamba Allah itu buah itu. Hamba Allah itu buah itu. Orang gua nggak mau lihat, nggak mau pamer. Ya wajar lah, orang 10.000 bisa jadi mesti malu lah, 20 juta. Tapi jangan juga kita katakan orang yang mengumumkan sedekahnya dia lihat, jangan. Karena kata Allah, in turdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian tampakkan, perlihatkan sedekah itu bagus, cakep, memotivasi orang lain. Wa in tukhfuha, kalau diumpetin, disembunyiin, itu lebih baik. Artinya sedekah yang terang-terangan baik, sedekah yang sembunyi-sembunyi baik, semuanya baik. Yang penting di sini nih masalahnya. Jadi kita jangan mengatakan alhamdulillah malam ini masuk dana dari hamba Allah, atau disebutlah namanya fulan bin fulan 20 juta yang pahalanya untuk amatur. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Yang penting kita katakan kita ya. Yang kita harapkan ibtilah mardotillah, mengharapkan ridho Allah. Jadi menyebut sedekah, menampakkan sedekah bagus, merahasiakannya lebih bagus ya. Jadi jangan kita juga ketika diumumin di masjid, alhamdulillah dana untuk renovasi itu apalah dari hamba Allah, atau disebut namanya 100.000, itu bagus untuk memotivasi orang lain agar mengikuti apa yang dia lakukan. Yang kedua juga untuk menolak maksadah. Karena boleh jadi kalau kita selalu sembunyi-sembunyi, ntar orang menilai kita pelit, padahal kita sudah menunaikan kewajiban zakat, kewajiban sedekah. Kadang perlu ya untuk menghindarkan orang dari dosa ghibah. Kalau kita terlalu tertutup, akhirnya orang gitu ya, menyangka ini orang pelit yang sedekah, padahal mungkin banyak isi otaknya, mungkin. Jadi semuanya baik, diumumin terang-terangan baik, dirahasiain sembunyi-sembunyi baik, semuanya baik. Yang penting mukhlishina lahud ya wa ma umiru illa
illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Penting ikhlas. Penting ikhlas. Dan ikhlas di hati. Ikhlas di hati. Dan kita tidak tahu hati orang. Dan itulah bentuk rahmat Allah. Ditutup apa yang ada di hati orang dari kita, sehingga kita nggak tahu hati orang. Padahal kita tahu yang begitu jauh dari pandangan kita di atas langit, alam-alam pun dibuka, kita tahu matahari, tahu dengan planet, tahu dengan ada Jupiter, ada Neptunus, Uranus, Merkurius, Pluto, apalagi galaksi Bima Sakti. Ya kan? Padahal jauh ribuan kilometer ada di luar angkasa, tapi kita tahu dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, bahkan ada yang nyampe ke sana, tahu ternyata di planet yang katanya akan dihuni oleh manusia, planet Mars, Mars ada kesamaan dengan bumi, lagi tahu. Maka jauh banget tahu, tapi yang sebelah kita, hatinya kita nggak tahu. Itulah bentuk rahmat Allah. Jadi kalau kita tahu isi hati orang, wah, kabur kita, kabur kita. Tuh, itu bentuk rahmat Allah. Ya gitu, sama-sama orang pun nggak tahu isi hati kita. Jangan orang jauh, orang sekasur kita tahu isi hati kita. Kalau kita mau buka cabang. Mau buka cabang padahal dia nggak tahu, padahal teman sekasur, teman sedapur, teman sesumur nggak tahu, isi hati kita nggak tahu. Nah, ya, jadi kita jangan menjas atau menilai dia sombong, sedekahnya bukan disebutin, jangan, nggak boleh. Kita nggak tahu isi hatinya. Boleh jadi dia ingin mengajarkan kepada orang, ingin mengajar, yuk kita sedekah. Ini saya mulai duluan. Kadang-kadang kita kan cuma pintar ngasih contoh, tapi sulit menjadi contoh. Dan contoh itu, nih kita mau maulid nih, udah saya nih depek duluan, ini depek saya juga depek, dan disuruh gitu. Kan keren gitu. Yang penting patokan pertama yang gede, jangan yang pertama 10.000, ya udah kan bisa 10.000 semuanya. Tuh. Falman, adapun alman masih belum bisa. Hah? Bisa? Kok nggak bunyi? Ya Allah, sudah. Ya kita sampai awal ada tentang falman insya Allah. Apa itu alman? Apa itu ada? Dan gimana kisah-kisah yang luar biasa dari orang-orang yang mulia, mudah-mudahan umur sehat, walafiat,